Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Hidayanti NIM E 2019-3123 akan menjawab soal dari UAS Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Di sini saya mengambil dari pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 itu soalnya jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran sebuah peradaban pada sebuah zaman atau wilayah tertentu. Sertakan contohnya juga. Di sini saya mengambil pada zaman Bani Umayyah. Di zaman Bani Umayyah terdapat kemajuan dan kemunduran. Kemajuan yang pertama yaitu di bidang pemerintahan. Pada dinasti Umayyah, pusat pemerintahan dari Madinah dipindahkan ke Damaskus. Dinasti Umayyah pada masa kepemimpinan Muawiyah mendirikan suatu departemen pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam suatu catatan, lalu yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Kemudian Muawiyah juga memisahkan antara urusan keuangan dan urusan pemerintahan. Kemajuan yang kedua yaitu di bidang hukum. Pada bidang pelaksanaan hukum, dinasti Umayyah membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam al-Qadha atau organisasi kehakiman. Kekuasaan kehakiman di zaman dibagi ke 3 badan yaitu Al-Qadhi, lembaga yang bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Kemudian ada Al-Hisbah, lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Dan yang ketiga An-Nazar atau lembaga pengadilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan semua kalangan non-muslim mendapatkan otonomi hukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka. Kemudian kemajuan di bidang kemiliteran. Muawiyah melaksanakan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Kemudian kemajuan di bidang ekonomi. Pada masa dinasti Umayyah, ekonomi mengalami kemajuan luar biasa dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri taklukan. Kemudian kemajuan di bidang sosial. Masyarakat dinasti Umayyah terbagi menjadi 4 kelas sosial. Kelas tertinggi diisi penguasa Islam, kelas kedua adalah para mu'alaf, kelas ketiga adalah anggota sekte, dan terakhir adalah golongan budak. Yang selanjutnya itu kemajuan di bidang keagamaan. Banyak sekte yang berkembang di dinasti Umayyah seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Murji'ah. Kemudian kemajuan di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dikenal orang Arab pada masa itu terdiri dari 2 macam, yaitu ilmu agama dan ilmu tubuh manusia atau ilmu pengobatan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemunduran Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami keruntuhan oleh banyak hal, di antaranya adalah terbaginya kekuasaan daulah Bani Umayyah ke dalam 2 wilayah. Faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah adalah yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan, yaitu Bani Qob yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Kemudian yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan daulah Bani Umayyah juga disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat ketenagaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Kemudian selanjutnya penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Bani Umayyah
Alasannya adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Ali Al-Abbas dan Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Umayyah dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan. Kemudian soal nomor 4, yaitu jelaskan tokoh Muslim Nusantara yang punya pengaruh secara nasional bahkan internasional sebelum kemerdekaan. Islam masuk tersebar di Kepulauan Nusantara melalui rute perdagangan. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya meliputi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kedatangan Islam, yang kedua tahap penerimaan Islam, dan yang ketiga tahap penyebaran Islam. Menurut sumber Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah pada abad 7 atau 8 langsung dari Arab. Daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera. Maka Raja Islam pertama berada di Aceh. Berikut beberapa tokoh Nusantara yang pengaruh sebelum kemerdekaan. Yang pertama itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan, kesehatan, dan pendidikan ketimbang politik. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Ketika menetap di Mekah di usia 15 tahun, beliau mulai berinteraksi dan tersentuh dengan pemikiran para pembaru Islam. Sejak itu, beliau merasa perlunya gerakan pembaruan Islam di kampung halaman yang masih berbau dengan sinkretisme dan formalisme. Mula-mula dengan mengubah arah kiblat yang sebenarnya, kemudian mengajak memperbaiki jalan dan parit di Kauman. Robert W. Hebner menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan sosok pembaru Islam yang luar biasa di Indonesia, bahkan pengaruhnya melampaui puncak pemikiran Muhammad Abduh di Mesir. Yang kedua yaitu Ahmad Surkati. Ahmad Surkati lahir di Arku, daerah Dunggulah, Sudan pada 1875. Sampai mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Mesir dan Mekah. Kemudian datang ke Jawa pada Maret 1911. Ini bermula dari permintaan Jamiat Khair untuk mengajar karena ketidakcocokan dia keluar, serta mendirikan Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta pada 6 September 1914. Tanggal pendirian madrasah itu kemudian menjadi tanggal berdirinya Penghimpunan Al-Irsyad. Tujuannya selain memurnikan Islam juga bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Al-Irsyad benar-benar gerakan pembaruan yang punya kesamaan dengan gerakan reformis di Mesir, sebagaimana dilakukan Muhammad Abduh dan Rosid Rida. Dengan demikian, Surkati juga seorang pembaruan Islam di Indonesia. Soekarno bahkan menyebut Surkati itu ikut mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir pada 14 Februari 1871 di desa Ngedang, Jombang, Jawa Timur. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari pernah belajar pada Syekh Mahfud asal Termas, ulama Indonesia yang jadi pakar ilmu hadis pertama di Mekah. Ilmu hadis inilah yang kemudian menjadi spesialisasi pesantren Tebu Ireng yang kelak didirikannya di Jombang. Sepulangnya dari Tanah Suci, lewat pesantren inilah Hasyim Asy'ari melancarkan pembaruan sistem pendidikan keagamaan Islam tradisional. Beliau memperkenalkan pengaturan umum bahasa bahkan sejak 1926, ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia, di mana beliau bersikap non-kooperatif. Beliau mengeluarkan fatwa menolak pemerintahan Belanda.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.